berjumpa lagi di kesempatan video kali ini. Senang sekali dalam kesempatan kali ini sahabat Romisu saya ingin sedikit menyoroti mengenai tagar yang paling ramai sekarang itu keadaan darurat Indonesia. Apa sih yang sedang didaruratkan? Masalah apa yang sedang menjadi sorotan? Penasaran? Oleh karena itu sahabat Romisu kita cek dan simak beberapa video-video berikut ini. Indonesia gawat darurat, ya hanya ada satu kata, lawan. Lawan siapa? Lawan penguasa yang bertindak semena-mena. Lawan wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. Jangan terlena dengan apa yang kalian lihat. Oh ini indah, oh ini keren. Itu semua palsu dan itu semua monster, ya. Selama ini saya diam tidak terlalu membahas urusan politik. Itu bukan karena saya dibungkam oleh siapapun, tapi saya terbungkam oleh keadaan yang memang bertubi-tubi setiap harinya. Entah mana yang mau diangkat. Karena semua berita dan semua kejadian yang terjadi pada negeri ini membuat kita semua terpelongo, speechless, ya. Dimulai daripada pengkudetaan partai, dimulai daripada KPU, pembegalan jabatan, dan lain sebagainya, ya. Hanya ada satu kata, lawan. Lawan penguasa yang seperti itu. Ini bukan masalah kita kubu siapa, tidak. Ini atas nama rakyat. Logika siapa yang bisa menyatakan kalau apa yang terjadi di negeri kita ini adalah sesuatu kejadian yang menyenangkan? Ini tidak menyenangkan sama sekali. Indonesia berduka, Indonesia gawat darurat. Ya, saya setuju lah dengan itu. Ketimpangan dan juga kecurangan sudah ada di depan mata. Dan tagar mengenai keadaan darurat Indonesia ini harus setidaknya menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah. Ya, jangan terlalu ugal-ugalan dan juga cawe-cawe untuk meloloskan ini dan itu dan juga karena kepentingan pribadi. Kami cinta negeri ini. Tapi kami benci sistem yang ada. Hanya ada satu kata. Hari-hari esok adalah milik kita. Ternyata sejahtera. Terbentuknya tatanan masyarakat. Indonesia baru tanpa obat. Itu sih bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya dua cara itu? Hanya dua cara itu. Atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung? Jauh melampaui kewenangan. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir. Ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat satunya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu... Saya baca ya Pak ya, saya baca ya. Kebetulan saya pegang nih, pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Sekarang ke ayat 2 nih, syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada poin A, poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi ayat 1 itu menyebutkan mencalonkan diri. Lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan itu kan. Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan ya. Dalam bahasa hukum begitu. Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Gitu itu ya? Jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga sederhananya begini, kalau hukum sudah rusak dan dirusakkan, kalau yang rusak artinya sudah tidak berguna lagi. Untuk apa lagi? Kalau memang sudah rusak, ya dibubarkan saja. Ngapain juga dipertahankan kan? Kan semudah itu kita memahaminya. Saya katakan malas saya bicara yang kayak ini. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri. Kali Pak, namanya kalau kebusukan itu tidak bisa dapat disembunyikan. Dan kebusukan itu sudah barang tentu akan dicium. Ya, tinggal menunggu waktunya saja untuk bisa terbongkar semuanya. Sepandai-pandainya tupai melompat, tapi akan jatuh juga. Suatu saat, kalau ini
Yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Bukan Tinggal Pak, siapa yang berkuasa. misalnya mereka menafsirkan hakim itu menafsirkan ini berlaku bersyarat gitu Pak, bukan itu ya? Oh, enggak. Nah, itu lagi. Kalau berlaku bersyarat itu istilahnya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya conditionally konstitusional bersyarat. Kondisional bersyarat. Kalau di Mahkamah Agung karena yang diuji itu bukan konstitusionalitas melainkan legalitas, maka namanya constitutionally legal, ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan constitutionally legal karena sudah menyebut jelas bahwa itu mencalonkan diri atau dicalonkan. Kalau tidak menyebut itu baru bisa. Misalnya syarat menjadi kepala daerah adalah berumur 30 tahun. Itu kan tidak jelas. Itu waktu mendaftar atau waktu dilantik. Baru Mahkamah Agung boleh membuat tafsir tentang itu. Itu yang sebenarnya pasal ini menjadi legal, conditionally legal kalau diartikan 30 tahun itu adalah saat mendaftar atau saat dilantik, kan gitu. Oh, ini sudah jelas itu saat mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, itu yang saya kira saya terus terpaksalah memberi tanggapan lagi meskipun sudah bosan. Orang boleh mengatakan gitu ya, loh itu kan di Amerika bisa. Di Amerika tuh enggak punya Mahkamah Konstitusi. Dan di Amerika itu dulu kasus pertama dimulai tahun 1803, kasus pertengkaran antara Madison dan Marbury. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan membatalkan satu isi undang-undang Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung? Karena di Amerika tidak ada Mahkamah Konstitusi. Waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi. Tahun 1803 itu terjadi. Tahun 1920 Mahkamah Konstitusi pertama terbentuk di Cekoslovakia dan di Austria. Nah, di situ lalu diatur negara demokrasi itu harus ada lembaga pengujian konstitusionalitas dalam satu lembaga sendiri. Maka lahirlah Mahkamah Konstitusi. Indonesia adalah negara ke-78 yang mengatur bahwa pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk uji konstitusionalitas dan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk uji legalitas. Peraturan KPU, peraturan pemerintah, Perpres itu diuji oleh Mahkamah Agung terhadap undang-undang. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini undang-undang, isi undang-undang sudah jelas. Kenapa dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Artinya terlepas bahwa ini untuk kepentingan Kaisang atau siapapun, putusan MA itu destruktif. Destruktif bagi saya, tidak progresif. Makanya saya menanggapi ini, saya ingin mendengar penjelasannya. Penjelasan akademiknya. Saya urusan politisnya silakanlah jalan tawar-menawar di bawah ya. Siapa mau pasangan siapa, ini kalau mau sebut koalisi siapa dan seterusnya silakan aja. Tetapi saya ini tanggapi akademiknya dalam ilmu hukum perundang-undangan ini menurut saya salah. Saya belum mendapat penjelasan dari sumber-sumber. Saya memang membaca pemberitaan seluruhnya ya. Termasuk soal yang Pak Gayus itu saya baca kok begini gitu. Saya belum baca aslinya pernyataannya tuh seperti apa gitu. Baru dari media ya. Sehingga Bapak merespon Pak Gayus. Ya. Pak Mahfud, kalau kita lihat seperti itu kesimpulannya bahwa ini keliru bahkan destruktif. Lalu bagaimana KPU harus mensikapi putusan MA ini? Ya itu bikin kacau putusan Mahkamah Agung karena begini, di dalam tata hukum kita itu setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat, ya kan? Setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat kalau sudah inkrah, ya sudah mengikat. KPU kan tidak bisa menghindar. Nah, sementara ini jelas secara prosedur atau secara kewenangan ini salah. Oleh sebab itu ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum. Nah, kalau berani, ya lakukan aja ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang cacat moral saja, apalagi cacat hukum, cacat moral, tidak usah dilaksanakan. Kalau hukum dipermainkan
dan juga setiap kebijakan-kebijakan dibuat sesuai dengan pesanan dan juga suka-sukanya. Ya, demi apa? Demi kekuasaan. Ya, jadi ugal-ugalan yang sangat mengerikan sekali yang kita perhatikan ya. Selain dari masalah cacat kode etik dan juga moral, catat hukum, hal-hal semacam ini seharusnya juga sebagai masyarakat pun juga perlu perhatikan dengan sadar. Ya, ini tidak bisa dibiarkan. Mengenai masalah keadaan darurat ini, satu kata, lawan. Rame nih, perkara bapak lagi nyariin kerja buat anaknya satu negara, repot. Ini mungkin judulnya rakyat versus satu keluarga. Aduh, DPR kocak banget sih lo. Bisa gitu ya merubah sesuai keinginan dan pesanan. Begitu tuh kalau udah ada yang dipegang kebusukannya. Jadi nurut aja ya. Ini tuh bukan soal kalah atau menang pemilu, ini tuh soal apa Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini yang 58% pada kemana ya? Jangan dikritik, nanti malah ditanya, emang lu udah ngelakuin apa buat negara? Ini yang lain juga pasti bingung nih mau komen apa. Orang partai yang didukung akhirnya gabung. Selalu nanya, kok influencer yang kemarin dukung diem aja? Ya udah kenyang lah, ngapain ribut? Mereka kan kerja, kalau mau ribut bayar lagi. Lu sih lu dulu gara-garanya pakai ngatain pelongo, sekarang udah di akhir powerful banget. Kalau aja 10 tahun lalu nggak ada yang berusukan masuk gorong-gorong, pasti nggak akan salah. Peringatan darurat. Satu gambar ini di retweet belasan bahkan puluhan ribu orang, di repost ulang, dibawa ke Instagram, lebih viral lagi, dan banyak influencer juga posting. Ada apa sebenarnya? Apa yang darurat? Jadi menurut yang gue baca-baca, ada 2 putusan penting MK yang pada intinya menjadi angin segar bagi Anies untuk nyalon pilkada DKI. Setelah sebelumnya ditinggalkan banyak parpol, bahkan parpol yang dulu mengusungnya di Pilpres. Lalu parpol-parpol ini bergabung membentuk koalisi gemuk untuk mengusung Ridwan Kamil. Nah, lewat putusan 60, alih-alih Anies terjegal, ini memungkinkan Anies tetap bisa lolos lewat pencalonan independen ataupun hanya satu parpol yang di peraturan sebelumnya mewajibkan koalisi. Itu putusan MK yang pertama. Lalu yang kedua, putusan 70 soal usia cagup minimal 30 tahun saat penetapan. Jadi putusan ini memupus harapan Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk maju pilkada karena usianya belum cukup. Clear ya, ada 2 putusan MK tadi. Sudah diketuk dan berlaku. Namun teman-teman, hanya selang beberapa saat, dengan tergesa-gesa, upaya manuver politik untuk menganulir putusan MK diduga akan dilakukan lewat badan legislatif. Teman-teman, tahu nggak? Hari ini, rapat pembahasan RUU Pilkada di Senayan sedang digelar. Kalau misal hasilnya ikut sesuai MK, maka Anies bisa lanjut, Kaisang nggak bisa. Tapi kalau hasil balik ini menyelisih MK, maka sebaliknya. Anies terjegal, Kaisang bisa nyalon. Mudahnya kita pahami kayak gitulah. Maka disinilah muncul peringatan darurat, kawal putusan MK. Seberapa dramatis hal ini, kita nggak tahu. Tapi sudah lama kita tahu cara-cara kotor itu dilakukan tanpa rasa malu kan. Kalau kata Bivitri, cara-cara kotor ini dijalankan nggak perlu kecerdasan, cuman butuh 2, mental culas dan tahan malu. Dan bagi kita yang sama sekali nggak peduli, misalkan, apakah juga termasuk bagian yang mengizinkan keculasan dan para bandit politik yang nggak punya malu itu untuk makin sewenang-wenang? Dan inilah peringatan darurat itu. Peringatan darurat. Negeri ini benar-benar sudah sekarang dikuasai oleh manusia berdebah para pengkhianat. Omong kosong yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat nyatanya mewujud dewan pengkhianat rakyat. Ugal-ugalan rapat
hanya untuk ciptakan permufakatan jahat. Revisi undang-undang dibuat untuk bacakan kepentingan penguasa penindas rakyat. Syahwat kekuasaan demikian tinggi bergejolak. Jegal sana sini, yang terpenting kekuasaan tetap dipegang erat. Aturan negara bisa mereka rubah seenak jidat. Keputusan MK bisa dianulir sedemikian singkat dengan revisi undang-undang yang dibuat sekelebat. Partai politik pun tersandra kepentingan sesaat. Idealisme hilang, teramputasi sistem dan rusak. Tak lagi peduli halal dan haram, apalagi nasib mereka di akhirat kelak. Inilah ironi negeri yang katanya demokrasi. Suara rakyat pemilik kedaulatan sejati nyatanya hanya teori. Padahal jerit suara rakyat sama sekali tak berarti. Demokrasi justru membuka celah berkuasanya para oligarki dan tumbuh suburnya politik dinasti. Ada kawan dan lawan sejati, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Intrik-intrik politik semakin menjijikan ditampilkan di hadapan publik. Tidakkah kita sadar bahwa standar aturan manusia memang bisa diubah-ubah sesuai pemegang kuasa? Tidakkah kita sadar bahwa bergantung pada aturan manusia hanya akan buat kita kecewa? Tak ada standar mutlak benar salah. Yang ada hanyalah kepentingan yang berubah-ubah. Sudah saatnya kita kembali pada syariat Allah yang penuh berkah. Sistem yang berpijak pada Al-Quran dan Sunnah yang akan melahirkan para pemimpin dan pejabat negara yang amanah dan juga takut kepada Robnya. Jangan mau kita terus dikebuli oleh demokrasi. Bangkit dan perjuangkan Islamlah agar tercipta kebangkitan sejati. Persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik izin. Terima kasih pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan. Hari ini benar-benar udah peringatan darurat untuk masyarakat Indonesia. Gue masih gemeteran sekarang. Dan gue masih gak percaya apa yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bahwa 2 kali keputusan Mahkamah Konstitusi dipatahin dengan segala macam peralatan perabotan dari pemerintah yang menghancurkan dan merusak semua peraturan-peraturan konstitusi negara kita. Sumpah gue udah seharian gak bisa kerja. Badan gue merinding, lemes, takut dan nggak punya harapan lagi sama Indonesia. Sumpah mati. Barusan aja di sosial media kita ngepost ini semua darurat banget. Karena ini dulu adalah sebuah siaran tahun 91 bulan Oktober. Ada serangan dari orang yang bisa membunuh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ternyata dikeluarkan lagi statement ini bahwa benar-benar hari ini sepertinya hancur banget. Karena Mahkamah Konstitusi kemarin sudah tahu ya bahwa keputusannya adalah bisa kepala daerah itu bisa diusung oleh partai yang tidak duduk 20%. Jadi PDIP bisa mengajukan calon-calonnya dan umur dari yang mengajukan menjadi kepala daerah harus 30 tahun. Tapi lagi-lagi setelah Wapres kita terpilih dengan umur yang belum mumpuni 40, MK dirubah-rubah menjadi bisa jadi Wapres. Dan sekarang adik bontotnya sebelum umur 30 bisa mencalonkan diri sebagai pilkada. Dan kemarin sempat dibatalin sama MK, sempat dibatalin. Tapi hari ini digunakan alat terbarunya pakai DPR untuk bisa tiba-tiba rapat dan tiba-tiba merevisi hasil keputusan MK. RUU kekerasan rumah tangga aja nggak beres-beres, RUU segala macam RUU nggak beres-beres, tapi ngubah umur anak presiden bisa jadi kepala daerah bisa dalam waktu 1 hari.
belum makan siang udah keluar jawabannya. Dan demi kesiapan itu semua menteri udah di reshuffle untuk melancarkan semua apapun yang terjadi di pilkada dan juga koalisi yang akan diambil oleh rezim. Dan kepala Golkar sudah juga antek-anteknya dan gue udah gak ngerti lagi sekarang. I have no hope. Sama lebih dari 5 orang yang duduk di DPR dan lebih dari 7 orang yang di pemerintahan, mereka semua bilang, Dino, kalau lo punya kesempatan untuk pindah ke luar negeri dan tidak ada tetek bengek anak-anak atau guret ini guret itu, lo nggak ada mulut yang lo kasih makan lagi, keluarga lo sudah bisa berdiri sendiri, keluar dari Indonesia karena Indonesia udah nggak punya harapan lagi. Seperti yang gue bilang dulu kan, kalau konstitusi itu dilanggar, nggak cuman akan sekali, dan nggak akan cuman sekali doang ngelanggar, semuanya akan dibabat dengan segala macam. Wow. Dengan segala macam caranya. Gue udah nggak bisa keluarin lagi kata-kata yang menyebut nama orang karena sudah ada undang-undang perlindungan menghujat pemerintah dan undang-undang perlindungan tidak boleh menghujat keluarga royal family. Jadi udah, ini adalah saat-saat terakhir untuk kita yang bisa bersuara dan saat-saat terakhir untuk menyadarkan lo jangan mikirin artis yang lagi selingkuh dan juga ngurusin selangkangan orang lain karena negara lo mau hancur. Frustasi gue udah sampai gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dari tadi gue gemeter dan gue pikir ini udah di ambang batas. Zaman pemerintahan Bapak Soeharto itu cuman 1 orang anaknya dijadiin menteri aja, Indonesia gempa bumi, sampai revolusi, sampai reformasi. Ini 3-tiganya, kakaknya, iparnya, dan ade bontornya duduk. Semua dengan cara yang tidak merit, dengan cara yang tidak mumpuni, dan credentials yang tidak mumpuni. Kenapa lo semua diam? Kenapa lo semua nggak pernah bersuara? Kenapa lo semua nggak merasa ini aneh? Kalau ada lo itu kasih tahu cara gue bisa keluar dari Indonesia ini secepatnya dan gue bisa pergi segera, please bantu gue untuk pergi dari Indonesia. Gue nggak punya pegangan lagi di Indonesia. Kalau nggak calon presiden kita Pak Prabowo untuk sadar, Pak Prabowo please. Pak Prabowo kalau memang punya akal sehat, selamatin bangsa Indonesia Pak. Kan dari kemarin setiap hari yang kita punya harapan dipatahin dan gak akan ada keluar dari mulutnya, ini demi rakyat, ini demi rakyat, ini demi rakyat. Sudah gak ada demi rakyat, padahal pemerintahannya sudah mau selesai. Jangan siksa kami lagi Pak, Bapak kita pilih 2 kali, saya milih dengan mata kepala saya sendiri, saya nyoblos Bapak jadi gubernur, saya nyoblos Bapak 2 kali jadi presiden. Kenapa Bapak perkosa saya hidup-hidup, dan saya udah gak bisa banyak banget gerak Pak, inflasi, harga semua naik, banyak orang di PHK, orang-orang sekitar saya banyak kehilangan kerjaan. Pak, tolong Pak, jangan jahat gitu sama saya, jangan jahat gitu sama teman-teman rakyat ini Pak. Kita tuh orang kecil, orang cuma bekerja doang. Dan kenapa cuma mikirin diri sendiri sih Pak? Tolong dong, bukan keluarga Bapak aja yang harus diselamatin, Indonesia ini bangsa loh Pak. Sangat disayangkan sekali ya, keadaan darurat yang sudah mulai menggema di platform sosial media, di Twitter dan juga Instagram dan juga beberapa media-media lainnya. Banyak juga dari pemberitaan nasional, media-media nasional ya, mereka juga sudah mulai mempublish peringatan keras bagaimana keadaan di dalam kebijakan Indonesia dan juga perundang-undang yang sudah mulai diputarbalikkan, sudah mulai dimainkan dengan semua kepentingan-kepentingan dan juga sesuai dengan pesanan. Kita tidak lagi alih-alih untuk bicara soal hakim yang tertinggi adalah rakyat, semua dari rakyat dan oleh rakyat. Tidak lagi berbicara demikian karena hal-hal semacam ini sudah ada di depan mata, bagaimana kong kali kong di dalam permainan kebijakan yang sudah lebih jelas kita perhatikan ya. Bagaimana dalam ketetapan-ketetapan dari MK dan juga sidang yang juga dilakukan juga dari DPR. Ini macam apa ini? Mau diapain ini bangsa ini? Mau diapain ini kebijakan ini? Mau diapain ini undang-undang ini? Tidak perlu lagi lah kalau memang demikian. Semua kembali kepada kepentingan-kepentingan pribadi dan ego dan nafsu tentang kekuasaan. Ya, sangat disayangkan sekali keadaan-keadaan semacam ini dan juga berani sekali mempermainkan kebijakan-kebijakan dan juga peraturan dan perundang-undang Indonesia ini.
ya, sangat-sangat disayangkan sekali. Ya, tidak lagi berbicara nanti masyarakat lah yang memilih, itu sudah tidak ada gunanya. Ya, hal yang sudah menjadi sorotan dan menjadi perhatian kita itu adalah permainan terhadap kebijakan. Itu yang sekarang sudah menjadi masalah yang kita perhatikan ya. Ya. Terus kawal keputusan MK. Saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ron Yesus sudah menonton video ini sampai selesai.